Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya? Jadi seperti judulnya, hari ini seperti biasa aku mau sharing ataupun kayak bercerita mengenai kehidupan aku. I'm not really sure konten ini tuh bakal menarik ya, cuman gak ada salahnya kalau aku berbagi pengalaman dan juga mungkin teman-teman di sini juga mempunyai latar belakang atau masalah yang sama gitu loh. Jadi konten atau topik yang akan aku bahas kali ini adalah tentang fresh graduate atau challenge-nya fresh graduate. Ketika kalian udah lulus, kemudian kalian itu memiliki keadaan yang unstable, dalam artian kayak bingung mau ngapain, kemudian tiba-tiba kayak nggak ngerti mau kerja apa, dan kalian itu kayak lost spirit aja gitu loh. Nah, aku juga pernah ada di tahapan seperti itu, dan akan aku berikan mungkin tips ataupun cerita yang barangkali bisa memberikan motivasi ataupun memberikan gambaran ke kalian bahwasanya ya bisa kok gitu, kita bisa survive kok kayak gitu. But well, before kita masuk ke inti ceritanya, make sure kalian subscribe dulu channel ini. Buat kalian juga yang mungkin suka dengan konten tanaman hias, tips-tips lainnya, bolehlah subscribe ini dan like video dan komen videonya juga. So langsung aja kita masuk ke inti video. Let's talk about postgraduate life, gimana caranya kita bisa survive ketika kamu udah lulus kuliah. Well, cerita ini mungkin bakalan aku mulai ketika aku merasa bahwasannya aku tuh nggak tahu mau jadi apa setelah lulus kuliah. Buat kalian yang mungkin udah menyelesaikan sidang skripsi, kemudian nunggu wisuda, ataupun sudah wisuda, dan sekarang kalian itu ada di momen yang masih jobless atau nganggur, dan nggak tahu mau jadi apa, well, aku pernah ada di posisi itu, guys. Aku lulus tahun 2021 November, ya, November 2021, dan aku bisa dibilang kayak nganggur almost 10 bulan ya. Bisa dibilang kayak aku nggak punya tujuan hidup, aku nggak ngerti mau jadi apa, dan aku selalu blaming all the things, dimana kayak kok aku nggak bisa kerja ya kayak yang lain gitu, kok cari kerja susah ya, kok ini nggak support ya, ini kok, pokoknya banyak alasan dimana aku merasa hampir satu tahun ya, pokoknya 10 bulan, itu aku merasa kayak aku nggak bisa tahu apa yang aku mau gitu loh, guys. Mungkin buat teman-teman dulu yang mikirnya, kuliah kan nanti gampang cari kerja gitu loh. Nyatanya tuh enggak gitu loh, guys. Aku pun merasakan bahwasannya setelah kuliah, aku tuh juga bingung mau jadi apa gitu loh. Apa yang aku pelajari selama 4 tahun kuliah itu rasanya kayak tidak membantu aku untuk, aku tuh mau jadi apa sih, kayak gitu. Bener-bener bingung. Kemudian, kalau kalian juga punya circle yang mungkin pada saat kuliah itu ibaratnya kayak lengket banget, kompak banget, tapi kalau udah lulus kuliah, kalian akan merasakan bahwasanya teman-teman kamu itu juga bakalan sibuk dengan dunia mereka sendiri-sendiri. Paham nggak sih? Jadi, ya kamu akan sendiri in the end gitu loh, nggak bisa bergantung sama teman kamu gitu loh. Meskipun dari dulu kamu itu soulmate banget ya, ibaratnya kayak bestie banget, tapi kalau udah lulus kuliah ya hidupnya satu-satu gitu loh, guys. Aku pun juga ada momen dimana kayak, loh, mana nih teman-teman aku gitu loh. Kok makin lama aku merasa sendiri, kesepian gitu-gitu, dan aku juga bingung kayak kok nggak ada yang nge-guide aku ya gitu, dalam artian aku bener-bener kayak kucing yang dilepas di hutan gitu loh, guys. Kayak aku nggak tahu mau ngapain gitu loh, apalagi pada saat itu nggak dapat kerja juga, susah cari kerja, aku sampai kayak bingung gitu loh, guys, punya masalah dengan sosial, dimana aku merasa kayak nggak bisa atau kurang nyaman untuk bersosialisasi dengan orang lain hanya karena aku takut kayak ya mereka tanya aku tuh udah lulus mau ngapain, atau kayak takut ditanyain kerja apa sekarang gitu loh. Jadi aku menghindari untuk ketemu orang yang belum aku kenal atau bersosialisasi dengan orang lain. Aku jadi kayak ansos gitu juga. Itu aku merasa kayak kok jadi gini ya habis lulus kuliah ya gitu loh. Padahal dulu sebelum kuliah ekspektasinya adalah kita kerja enak, pendidikan tinggi, pasti dapat gaji tinggi gitu loh. Tapi nyatanya yang di lapangan ya tidak seperti itu gitu loh. Aku sambil makan ya teman-teman. Jadi untungnya aku punya keluarga yang tidak terlalu memberikan aku pressure ketika aku masih nganggur, guys. Jadi kalau kalian mungkin dalam kondisi yang dimana keluarga kalian itu kayak nge-push kalian untuk udahlah kerja sana, nyari kerja, masa nganggur aja di rumah gitu-gitu, aku tahu rasanya gitu loh, itu pasti berat ya gitu. Cuman untuk
di kehidupan aku, alhamdulillahnya keluarga aku tuh tidak yang terlalu nge-pressure aku untuk cepet-cepet cari kerja gitu loh guys. Mereka sangat memahami kondisiku dalam artian ya udah cari kerja susah dan ya kita ya yang penting usaha gitu loh. Itu yang aku syukuri. Itu menurut aku adalah privilege. Jadi kalau kalian merasa privilege itu adalah masalah uang ataupun masalah kekayaan, menurut aku privilege itu nggak berhenti dari itu aja, tapi juga privilege itu kita dapetin dari keluarga yang suportif gitu loh. Dan alhamdulillahnya keluarga aku itu nggak yang memberikan aku beban terlalu tinggi untuk pokoknya cepet-cepet kerja gitu loh guys. Mereka benar-benar memahami banget, thank God. Itu yang menurut aku perlu aku syukuri ketika aku merasa apa ya, evaluasi diri gitu loh guys. Tapi yang aku sesalkan adalah meskipun keluarga aku tidak memberikan pressure ya, tapi lingkungan sekitar aku yang menurut aku little bit toxic gitu loh. Ya pastilah ya namanya omongan orang, ngelihat anak yang mungkin udah lulus kuliah di rumah aja kan pasti omongannya nggak enak gitu loh guys. Adalah saudara aku juga sendiri bilang kayak, Eman kuliahnya udah 4 tahun mau nganggur di rumah kayak gitu-gitu. Maksudnya omongan itu tuh nggak directly ke aku, tapi dari orang-orang sekitarku yang dimana cerita ke aku gitu loh guys. Kan makin nggak enak ya gitu loh. Aku merasa kayak jadi bahan omongan gitu loh guys. Paham nggak sih? Di situ aku juga merasa bahwasanya, oh lingkunganku ini kayaknya kurang nyaman gitu loh. Aku kurang nyaman gitu loh. Karena selalu mendapatkan omongan-omongan seperti itu. Dan kita jadi dijadikan bahan compare dengan orang lain. Misal kayak, oh itu loh anaknya udah di sini, oh itu loh anaknya udah ke sana. Paham nggak sih gitu loh? Kayak aku udah nggak punya tenaga atau energi untuk menanggapi gitu loh guys. Jatuhnya kayak overthinking tiap malam gitu loh. Wondering kayak tiap malam aku tuh mau jadi apa, bingung mau ngapain, jadi beban orang tua. Aku selalu mikir juga, ini orang tua aku meskipun nggak terang-terangan bilang apa dia sedih ya gitu ngelihat aku kayak gini gitu loh. Paham nggak sih? Itu yang ngebuat aku ngerasa kayak aku harus doing something. Paham gak sih? I need to doing something. Maksudnya aku harus gerak nih gitu, aku harus ngapain gitu loh. Sampai akhirnya untuk keluar dari zona seperti itu, aku yakin aku harus merantau, guys. Jadi aku dari Jombang dengan waktu kurang lebih 10 bulan nganggur itu, akhirnya aku memutuskan untuk ke Bali dengan tujuan adalah untuk membangun new social life. Aku ingin hidup di mana nggak ada orang yang kenal aku nggak kenal siapa-siapa, aku pingin ibaratnya itu memulai untuk membuat relasi, aku bekerja dengan orang baru yang dimana aku bisa memberikan memberikan satu influence yang itu bisa ngebuat aku jadi lebih semangat gitu loh guys. Paham nggak sih? That's the reason kenapa aku pindah ke Bali. Jadi buat kalian yang mungkin stuck di satu posisi ataupun kalian bingung jadi apa, mungkin kalian bisa coba untuk merantau ataupun coba cari peruntungan ke daerah lain. Dan ini aku terapin guys. Kalau kalian bilang, Mas apakah nanti selalu sukses? Mas kalau nggak sukses seperti apa? Guys, actually aku pun juga punya ketakutan seperti itu. Aku pun juga takut dalam artian dulu ketika aku pindah ke Bali, aku punya ketakutan dalam artian nanti kalau nggak sukses seperti apa ya? Nanti kalau aku nggak jadi orang, nggak dapat kerjaan seperti apa ya? Itu pun juga aku pernah mengalami gitu loh guys. That's the reason sebelum aku berangkat ke Bali, itu aku bener-bener ngomong dan memberikan pemahaman kepada keluargaku, terutama ibu aku, bahwasanya aku bilang kayak gini, aku ke Bali itu aku tidak menjanjikan kesuksesan, aku nggak menjanjikan aku langsung dapat kerja gitu loh. Tapi aku ingin trial, aku ingin nyoba kesempatan. Kalau emang ada kesempatan, kalau emang aku bisa sukses di sana, thank God, aku bakalan stay di sana dan akan aku ibaratnya perjuangin gitu loh untuk bisa hidup lebih enak gitu. Tapi kalau semisal aku gagal ataupun aku ibaratnya tidak semulus sesuai dengan ekspektasi aku, maka aku akan balik. Aku memberikan pemahaman itu ke ibu aku. Jadi, ibu aku pada saat aku berangkat ke Bali, beliau itu yang tidak langsung berekspektasi tinggi gitu loh guys. Tapi make sure dulu apakah aku di Bali itu bisa tinggal dengan baik, bisa dapat kerjaan apa enggak gitu loh. Itu sih proses dimana komunikasi itu penting ya. Jangan sampai kalian merantau tapi kalian kayak nggak ngasih pemahaman sama orang tua, jadinya mereka tuh menganggap kamu tuh ada duit aja, anggap kamu udah sukses aja, padahal kamu itu masih terlantar ya, masih meraba-raba gitu loh. That's the reason aku juga bilang ke orang tua aku bahwasanya aku kalau sukses aku bakalan bilang, kalau emang semisal aku gagal atau emang aku ada apa-apa di sini, for sure aku balik gitu loh. Jadi aku tuh dulu punya masalah juga dalam artian sebelum nyoba itu aku selalu takut guys.
Itu loh yang harus kita hindari ya. Kenapa? Karena ketika aku pindah ke Bali pun sebetulnya nggak cuma orang tua aja gitu loh, tapi teman-teman aku pun juga meng-questioning kayak nggak takut nanti kalau gagal, nggak takut kalau seperti ini dan sebagainya gitu loh. Kalau dibilang takut ya aku takut gitu loh. Cuman aku merasa ketakutanku itu hanya sebatas di pikiranku gitu loh guys. Kayak cuman ketakutan yang berujung aku ragu gitu loh. Bukan sesuatu yang aku alami. Jadi kalau kalian emang punya masalah seperti itu juga, sebetulnya make sense, nggak masalah juga kalau kalian gagal gitu loh. Aku pun bilang ke diri aku sendiri bahwasanya kalaupun nanti aku gagal, ya udah let me experience the failure gitu loh. Biarin aku merasakan gagal itu seperti apa sih gitu loh. Paham nggak sih? Jadi sebelum aku merasakan gagal, coba aja dulu gitu loh. Karena kita nggak tahu outputnya seperti apa gitu loh. Paham nggak sih? Dan thank God, alhamdulillah aku di sini udah dapat kerjaan. Aku punya rekan-rekan kerja yang so far positif banget, suportif juga. Orang-orangnya baik juga, dan aku merasa kayak oke, langkah yang aku ambil untuk merantau dan membangun new social life di sini itu berhasil gitu loh. Untuk sampai saat ini aku bisa bilang berhasil gitu guys. Jadi kalau kalian merasa ada di posisi aku juga, coba kamu ambil sesuatu langkah yang besar kayak yang belum pernah kamu lakukan. Ya emang itu beresiko, tapi ya nggak apa-apa gitu loh. Kamu emang harus siap dan harus meng-setting diri kalian dengan berbagai macam senario, whether itu kalian bakalan berhasil ataupun gagal. Seperti itu. Dan itu pun udah aku lakukan sampai sekarang, dan aku merasa kayak, oke, this is one of the best decisions that I ever made in my life. Aku bisa keluar gitu loh, dari zona keterpurukan ketika jobless setelah jadi fresh graduate itu guys. Paham nggak sih? Dan jadi, yang jadi bahan pertimbangan adalah, apa yang aku lakukan sekarang itu tapi jangan jadiin standar ya guys. Kalau kalian ngerasa kayak mas aku udah ngelakuin ini sama kayak kamu tapi kok gagal ya gitu. Ini tuh hanya menjadi salah satu cara, bukan the only one option gitu loh guys. Tapi ini adalah salah satu pilihan yang bisa kamu ambil semisal kalau kalian emang stuck. Paham nggak sih? Jadi aku bisa bilang tiap orang ibaratnya punya cara belajar masing-masing. Kalau kalian niru, misal, mau di Ayunda belajarnya seperti apa dan dia bisa sukses, kemudian kamu juga berusaha untuk mengikuti dia, tapi ternyata outputnya nggak sukses, itu pun sama yang seperti aku sampaikan sekarang. Kalau kalian ngikutin cara aku untuk merantau tiba-tiba dan berharap langsung sukses, ya kalau emang berhasil, thank God. Kalau semisal enggak, ya nggak masalah gitu loh guys. Coba kamu rasakan kegagalan itu kayak oke, it means that kamu harus doing something gitu loh. Kamu harus coba sesuatu yang baru lagi. Seperti itu. Intinya, the worst condition yang kita alami itu selalu ada jalannya ya. Maksudnya aku nggak mau jadi sosok motivator di sini, tapi aku merasa ada kok pasti jalannya gitu. Berdoa yang pasti juga, dan coba gali potensi dan coba cari-cari informasi mengenai apa yang bisa kamu lakukan gitu loh. Jangan terlalu stagnan dan terlalu retoris, ibaratnya kalau aku kerja harus sesuai dengan jurusan, aku harus ini, aku harus itu, dimana kalian itu nggak bisa fleksibel dengan real life dan selalu mikirnya kalau kalian itu harus enak terus, ya pasti bakalan susah gitu loh guys. Salah satu masalah atau isunya anak fresh graduate adalah yaitu dia kaku dan terlalu idealis, dimana kayak kerjaan juga harus sesuai dengan apa yang dia mau, kerjaan juga harus sesuai dengan jurusan misal, dan nggak mau nyoba hal baru, terlalu pilih-pilih. Menurut aku itu berlaku ketika kalian sebelum lulus kuliah. Tapi kalau udah lulus kuliah guys, dunia kerja itu sangat kompetitif dan kalian nggak bisa sesuai dengan apa yang kamu mau terus. Kita harus fleksibel juga, sometimes kita juga harus mengikuti industri kerjaan. Mereka butuh apa, kalau emang kita bisa ya kita harus masuk gitu loh. Karena at the end of the day kita butuh duit, kita butuh uang untuk survive, untuk ngasih keluarga, kita untuk hidup sendiri, untuk senang-senang itu butuh duit. Jadi saran aku adalah explore dan juga challenge yourself. Seperti itu. Semoga videoku ini bisa bermanfaat. Actually, I'm not really sure juga. Tapi yang jelas aku pengen sharing ke kalian. Barangkali kalian juga relate. And thank you so much guys for watching. And if you have another questions ataupun kalian mau sharing-sharing juga, kalian boleh komen di bawah biar kita bisa saling, kita bisa saling kayak understanding each other dan juga bisa saling mengerti kondisi satu sama lain. Well, thank you so much for your support and your time, and I'll see you next on another video. Bye.